Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Ia Adonai Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang adalah Allah dalam tiga pribadi. Bapa kami tahu doa Bapa, ajar kami mengerti firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjalani firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Roh Kudus. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang mengatakan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita, sesungguhnya engkau akan mengandung Maria dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbicara mengenai Roh Kudus, hari ini kita kembali diyakinkan bahwa Allah Bapa, Adonai atau Yesus Kristus, dan Ruah atau Roh Kudus adalah Allah yang Esa yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsekuensinya, Ruah atau Roh Kudus adalah kekal. Ia sehakikat dengan Bapa di surga dan Sang Firman Yesus Kristus. Roh Kudus adalah bagian dari pribadi Allah sendiri. Ia adalah Allah yang pencipta bersama Bapa dan Anak. Roh Kudus bukan ciptaan. Ia tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah daripada Bapa dan Anak. Jadi Roh Kudus hakikatnya sehakikat dengan Bapa dan Anak dalam kemuliaan, keilahian, kekuasaan, dan kekekalan. Roh Kudus tidak berawal dan tidak berakhir.
Jadi Roh Kudus itu Allah sendiri. Roh Kudus itu tidak terpisahkan dengan Bapa dan Anak. Allah yang Esa itu ada dalam dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saling mendiami, saling mengisi, saling mengasihi, dan satu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Roh Kudus memiliki relasi yang personal, intim, dan esa dengan Bapa dan Anak. Dalam surat 1 Korintus 2 ayat 10 Rasul Paulus berkata, kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bukan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kalimat Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah diri Allah sendiri. Sebab apabila Roh Kudus bukan diri Allah sendiri, bagaimana mungkin ia mampu menyelidiki hal-hal tersembunyi dalam diri Allah? Di dalam relasi perekoresis, Roh Kudus diam di dalam diri Bapa dan diam di dalam diri Anak. Sebaliknya juga Bapa dan Anak tinggal di dalam Roh Kudus yang saling mengasihi, saling mengisi, saling menghidupi dan melengkapi. Di dalam relasi perikoresis, Allah yang Esa dalam Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Sang Kasih itu sendiri. Makna Allah adalah kasih hanya dapat dipahami apabila di dalam diri Allah itu sendiri mengandung kejamakan personal yang berelasi saling mendiami. Perikoresis. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Karya Roh Kudus tidak pernah terpisahkan dengan karya Bapa dan Anak. Sebab apa yang menjadi karya Roh Kudus adalah karya Bapa, dan apa yang menjadi karya Bapa dan Roh Kudus adalah karya Anak. Karya penciptaan bukan hanya karya Bapa, tetapi juga karya Anak atau Adonai, dan karya Roh Kudus. Demikian pula karya penyelamatan, kelahiran Yesus yang kita baca tadi, dan karya penebusan dosa bukan hanya karya Anak, tetapi juga karya Bapa dan karya Roh Kudus. Sangat jelas kita baca tadi dalam Lukas 1. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu, Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi sekali lagi, karya Roh Kudus tidak pernah terpisahkan dengan karya Bapa dan karya Anak. Demikian pula karya penyelamatan dan kelahirannya. Dan penebusan dosanya bukan hanya karya Anak atau firman atau Yesus, tapi juga karya Bapa, Yahweh, dan karya Ruah Roh Kudus. Sebaliknya karya pengudusan dan pembaharuan juga bukan karya Roh Kudus, tetapi juga karya Bapa dan Anak. Jadi boleh disimpulkan bahwa kelahiran Yesus adalah satu dalam iman Kristus, Yahweh Sang Bapa, Adonai Yesus Kristus, dan Ruah Elohim Roh Kudus ada dalam Yesus Kristus. Dalam melaksanakan karyanya yang keluar, Allah yang Esa dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah terpisahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, pembela,
yang menyatakan dan menunjukkan kebenaran secara objektif dan faktual yang tidak dapat dibantahkan. Sebagai roh kebenaran, Roh Kudus pada dirinya adalah sang kebenaran yang mutlak bersumber pada Allah. Sehingga apa yang diwahyukan atau disampaikan mengandung kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak tersebut adalah kesaksiannya tentang diri Yesus sendiri selaku anak Allah. Sepeninggalan Yesus, ia akan naik ke surga. Roh Kudus akan mengingatkan semua hal yang telah dikatakan dan diajarkan Yesus. Yohanes 14 ayat 26 sangat jelas dikatakan. Yesus berkata, namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oleh karena itu, pewahyuan dari Roh Kudus menjadi dasar penulisan dan kesaksian Alkitab tentang diri Yesus. Jadi, hari ini kita akan semakin jelas bahwa Yesus bayi itu adalah Allah Bapa. Yesus yang lahir itu melalui rahim Maria adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Allah Bapa, ketiga pribadi satu Allah. Firman ini ditutup dengan perkataan malaikat Gabriel dan Maria. Lihat Elizabeth sanakmu itu, kata Gabriel. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Selamat pagi, selamat berkarya. Allah Bapa, Yahweh Sang Bapa, Dabar Adonai Yesus Kristus, dan Ruah Elohim, yaitu Roh Kudus, menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.